baik yang sudah bersekolah maupun anak tidak sekolah atau ATS. Yang kedua, besarannya mengalami peningkatan dari Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus. Untuk peruntukan, kalau dulu KJP diperuntukannya untuk seluruhnya penggunaannya melalui non-tunai, yakni melalui pembelanjaan melalui mesin edisi. Tapi di Kartu Jakarta Pintar Plus ada yang bisa ditarik tunai, besarannya 100.000 per bulan. Selebihnya pembelanjaannya, penggunaannya melalui non-tunai. Yang keempat, ini bridging program yang tadi untuk persiapan anak kelas 12 SMA, SMK, MA untuk mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Yang kelima, fasilitas pendukung. Penerima KJP Plus bisa menggunakan Transjakarta gratis, masuk Ancol gratis, pangan bersubsidi, museum, dan masuk Monas dan Ragunan gratis. Ini data penerima KJP Plus dari tahun 2015 sampai tahap 1 2022. Selalu mengalami perubahan dan jumlahnya semakin bertambah kalau lihat dari tahun ke tahun. Yang oranye ini dana bridging Bapak Ibu ya, yang untuk kelas 12 SMA, SMK. Nah ini timeline mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus tahap 2 2022 Bapak Ibu. Dimulai dari tanggal 31 Juli sampai 15 Agustus itu adalah penyediaan data dari calon penerima OPD terkait. Jadi di tanggal 31 ini sampai 15 Agustus itu P4OP mengumpulkan seluruh data-data yang akan dijadikan dasar sebagai pendataan di KJP Plus tahap 2 2022. Setelah kita terima datanya dari beberapa OPD terkait, kita akan melakukan pemadanan data dengan Dapodik dan EMIS. Setelah dipadankan, baru kita kirim ke akun KJP sekolah masing-masing. Nah, untuk sekolah, melakukan verifikasinya bisa dilakukan pada tanggal 22 Agustus sampai 30 September. Sekolah melakukan verifikasi dari data yang sudah dikirim dari P4OP ke akun KJP sekolah masing-masing. Diverifikasi, diumumkan calon penerima KJP-nya agar yang tertera namanya di calon penerima KJP dapat mengikuti pemberkasan pendaftaran KJP. Yang ketiga, tanggal 3 sampai 7 Oktober ada verifikasi dan persetujuan dari Dinas Pendidikan. Yang terakhir 10 sampai 26 Oktober penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Nah, kalau tadi mengenai KJP Plus, sekarang saya masuk ke Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 2 tahun 2022. Dasar hukumnya yang terakhir Pergub nomor 101 tahun 2021. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa di-download atau di browsing aja terkait produk hukum yang menjadi dasar hukum pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Beberapa tujuannya ini meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademi baik. Yang kedua, memberikan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon atau mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk memenuhi program diploma atau sarjana.
Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Yang terakhir, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Persyaratan penerima KJMU. Persyaratan umum Jakarta. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS daerah, dan atau warga binaan sosial pada panti dinas sosial. Yang ketiga, tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD. Persyaratan penerima, persyaratan khususnya, baik bagi calon mahasiswa dan mahasiswa sama, dari nomor 1, dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI, paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi bagi lulusan 3 tahun ke belakang, masih berkesempatan mengikuti program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Yang kedua, dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemenristek Dikbud dan Kemenak seluruh Indonesia. Yang ketiga, dinyatakan lulus pada perguruan tinggi swasta jalur reguler di perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A atau unggul, dan program studi yang dipilihnya juga terakreditasi A. Yang perbedaan ini, yang keempat, pengajuan paling lama pada semester 4. Jadi kalau alumni atau lulusan SMA, SMK, MA masih berada pada semester 4, itu masih bisa mengajukan pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Selain perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri yang di bawah Kemenristek Dikbud dan Kemenak, ada juga beberapa perguruan tinggi swasta yang sudah menerima mahasiswa-mahasiswa yang terdaftar di Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Saat ini masih baru 14 perguruan tinggi swasta yang berada di Jakarta. Yang pertama, Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Universitas Bina Nusantara atau BINUS, Universitas Gunadarma, Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Mercubuana, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau Hamka, yang ke-10 Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Nasional, yang ke-12 Universitas Pancasila, 13 Universitas Tarumanegara, dan yang terakhir Universitas Trisakti. Ini semua memenuhi syarat untuk bagi lulusan atau mahasiswa KJMU mendaftarkan KJMU. Dan program studi yang dipilih harus terakreditasi A atau unggul. Besaran dana dan peruntukan dana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Besaran dananya yang diterima bagi para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul per semester 9 juta rupiah. Peruntukannya ya ini untuk biaya penyelenggaraan pendidikan. Kalau di universitas itu biaya UKT. Selain UKT ada biaya pendukung personal yang digunakan untuk mendukung biaya hidup atau biaya pendidikan mahasiswa tersebut. Beberapa kewajiban penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Yang pertama, mentaati seluruh peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga dan menjunjung citra serta nama baik Pemprov DKI Jakarta. Yang ketiga, mengikuti perkuliahan yang pada program studi yang dipilih. Yang keempat, menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu. Yang kelima, melakukan pengabdian masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi dan melaporkan hasilnya kepada Pemprov DKI Jakarta. Yang keenam, laporan tertulis kepada gubernur, yakni prestasi akademik setiap semester. Kedua, dan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar, dan atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi mahasiswa tersebut. Beberapa larangan penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Yang pertama, berhenti atas permintaan sendiri. Sudah pasti jika berhenti kuliah atau studi
kartu Jakarta Mahasiswa Unggul otomatis akan dibatalkan. Yang kedua, cuti akademik. Penerima KJMU dilarang cuti. Yang ketiga, melalaikan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Walaupun kita beri kesempatan bagi para mahasiswa penerima KJMU 2 semester perpanjangan, tapi kita juga melihat alasan kenapa mereka bisa tidak tepat waktu menyelesaikan pendidikannya. Yang keempat, melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS. Yang kelima, pindah dari program pendidikan yang telah dipilih. Jadi bagi penerima KJMU, dilarang pindah dari prodi yang telah dipilih di awal, apalagi pindah universitas. Yang keenam, selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK bagi PTN di bawah IPK yang telah ditetapkan oleh PTN-nya tersebut. Yang PTS di bawah 3,0 bagi prodi sosial dan di bawah 2,75 untuk prodi eksakta. Yang ketujuh, menerima bantuan personal pemerintah lainnya, baik yang bersumber dari APBN atau APBD. Ini jumlah penerima KJMU dari tahun 2016 hingga tahap 1 tahun 2022 yang selalu mengalami peningkatan. Ini mekanisme dan timeline pendataan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Agak lebih belakang dia, setelah pendataan KJP. Jadi mungkin kayak kartu Jakarta Pintar Plus agak lebih dulu. Nah, kalau kartu Jakarta Mahasiswa Unggul pendataannya dimulai pada tanggal 5 hingga 13 September. Jadi kalau tadi di KJP pendataannya itu sekolah memverifikasi data yang telah dikirim oleh P4OP Dinas Pendidikan ke akun KJP sekolah masing-masing. Tapi kalau untuk KJMU, sekolah masih melakukan penginputan data calon penerima KJMU ke dalam sistem KJMU. Jadi mahasiswa lulusan SMA, SMK, MA yang akan mendaftarkan diri ke kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, mereka harus mendaftarkan melalui sekolah SMA, SMK, atau MA asal dia lulus. Jadi ada beberapa formulir dan berkas yang harus diserahkan ke sekolah untuk diinput ke dalam sistem KJMU oleh pihak sekolah. Yang kedua, 16 hingga 12 September, verifikasi. Sekolah melakukan verifikasi dan persetujuan kepala sekolah setelah dilakukan pemadanan data oleh P4OP Dinas Pendidikan. Jadi setelah diinput oleh operator sekolah atau pihak sekolah, data yang setelah diinput tersebut akan dipadankan dengan data DTKS atau data dari Panti Bina Remaja Dinas Sosial. Jika calon penerima KJMU terdaftar dalam DTKS dan sumber data tadi yang dari Dinas Sosial, maka mereka bisa dipastikan akan mendapatkan kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Bagi peserta didik yang tidak terdaftar di dalam DTKS, bisa diarahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu ke DTKS, ke Pusdatin Jamsos di kelurahan masing-masing. 4 hingga 26 Oktober, tanggal 27 sampai 3 Oktober, ada verifikasi dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan. Yang terakhir, penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Yang terakhir, ada selain KJP Plus dan KJMU, ada bantuan pendidikan masuk sekolah atau BPMS, atau bantuan yang sering kita sebut bantuan uang pangkal. Dasar hukumnya sama, tadi Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial pendidikan. Tujuannya sama Bapak Ibu dengan tujuan KJP dan pemberian KJP Plus dan KJMU tadi. Persyaratan penerima yakni peserta didik di usia 6 hingga 21 tahun. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta didik baru.
Jadi memang BPMS ini diperuntukkan bagi kelas 1, kelas 7, dan kelas 10 yang merupakan peserta didik baru di sekolah masing-masing. Yang ketiga, berdomisili dan memiliki NIK DKI Jakarta. Yang keempat, termasuk dalam kategori A, anak dari keluarga tidak mampu yang terdaftar di DTKS. Yang B, anak panti sosial atau anak penyandang disabilitas atau anak dari penyandang disabilitas. Yang C, anak dari pengemudi Jaklingko. Yang D, anak dari penerima kartu pekerja. Yang E, anak tidak sekolah atau ATS. Yang F, anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19. Yang G, anak yang mengikuti PPDB bersama. Ini persyaratan penerima bagi peserta didik yang layak didaftarkan di BPMS. Persyaratan penerima, kriteria keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat COVID-19, ya ini yang pertama kehilangan pekerjaan, yang kedua kehilangan usaha atau penghasilan, yang ketiga berpenghasilan tidak tetap, yang keempat dirumahkan tanpa digaji, atau ahli waris dalam status keluarga meninggal dunia dan mereka berhak mendapatkan bantuan. Catatan harus memenuhi salah satu kriteria di atas. Yang kedua, harus didukung SPTJM, kesulitan ekonomi dari orang tua. Besaran bantuan BPMS yang diberikan kepada peserta didik baru untuk jenjang SDA, MI, dan SDLB maksimum 1 juta, untuk SMP, MTS, dan SMPLB maksimum 1,500.000 rupiah. Untuk jenjang SMA, MA, SMALB maksimum 2.500.000 rupiah. Untuk jenjang SMK maksimum 2.500.000. Bagi peserta didik di sekolah atau madrasah swasta yang diterima melalui jalur PPDB bersama, ada perbedaan pemberian bantuan BPMS-nya sesuai dengan klasternya masing-masing. Klaster 1 ada 3 juta, klaster 2 maksimum 7 juta, klaster 3 10 juta rupiah. Ini sama baik SMA, jenjang SMA atau SMK atau MA. Ini mekanisme dan timeline pendataan BPMS. Pendatanya dimulai dari tanggal 1, kita adakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah SMA dan SMK atau MA swasta. Dimulai pemadanan datanya dari mulai tanggal 18 hingga 12 Agustus, kita lakukan pemadanan data dari beberapa sumber data yang diberikan dari beberapa SKPD terkait. Penarikan data cut-off Dapodik dan EMIS per 31 Agustus. Jadi pastikan sebelum 31 Agustus, pihak sekolah atau operator Dapodik dan EMIS sudah melakukan cut-off sebelum tanggal 31. Karena yang kita gunakan sebagai dasar pendataan DTKS, yakni Dapodik dan EMIS per 31 Agustus 2022. Step 3, tanggal 22 Agustus sampai 30 September, pendaftaran calon penerima dari keluarga yang terdampak pandemi COVID. Yang kedua, verifikasi daftar sementara calon penerima. Yang ketiga, pengumuman calon penerima yang memenuhi kriteria. Dan ini dilakukan selama 2 hari kerja untuk diumumkan ke warga sekolah dan orang tua siswa. Verifikasi sekolah. Sekolah melakukan pengecekan dan melengkapi identitas siswa dan sekolah, khusus penerima baru dengan melengkapi data wali dan kontak darurat. Karena kalau penerima baru kan baik penerima baru yang tidak terdaftar di KJP, mereka kan akan nanti kalau memang terdaftar di BPMS akan dibuatkan nomor rekening baru oleh Bank DKI untuk penyaluran dana BPMS-nya. Nah, bagi peserta didik yang didaftarkan BPMS dan dia telah terdaftar di KJP, dananya akan masuk ke rekening kartu Jakarta Pintar Plus ya, tanpa dibuatkan rekening baru. Yang terakhir, yang kedua persetujuan kepala sekolah, dan yang terakhir upload kelengkapan berkas. Nah, step keempat adalah
verifikasi dari Dinas Pendidikan. Yang kedua, pengusulan calon penerima untuk ditetapkan. Yang terakhir, step 5, penetapan penerima dan besaran BPMS melalui keputusan gubernur. Nah, ini jumlah penerima BPMS dari tahun 2020 dan 2021. Dari jenjang SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, sampai SMK. Nah, yang terakhir ini informasi lebih lanjut terkait bantuan-bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus, KJMU, dan BPMS, bisa menghubungi kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional atau P4OP. Ini ada websitenya, ada nomor telepon, dan alamat kantor kami di Jalan Jatinegara Timur 4, Rawabunga, Jatinegara, samping SMA 54. Baik, Pak Rizky, Bapak, Ibu, terima kasih. Sekian dari saya untuk paparan pendataan